Analisis Timur Tengah dari Universitas Indonesia, M. Syaroni Rovi akan menjawab ini semua. Apakah betul perang akan meluas karena perundingan 2 minggu dilanggar sendiri oleh mulut Presiden Donald Trump. Ada Fordo, Natanz dan juga Isfahan diserang hari ini. Apakah memang betul ini merupakan pelanggaran berat dalam sebuah kejahatan militer? Ya, Mas Andrew, ya. Jadi saya melihat peristiwa hari ini menunjukkan krisis diplomasi, gitu ya, bahwa di satu sisi Iran adalah negara yang berpartisipasi dalam Non-Proliferation Treaty (NPT) dan diawasi oleh IAEA, kan begitu. Di tengah-tengah itu ada serangan, dan serangan itu dilakukan tanpa deklarasi. Biasanya orang atau negara ketika dia menyatakan perang, dia deklarasi dulu. Kita berperang satu sama lain, maka di situ ada terminologi mana kombatan dan non kombatan. Tetapi yang terjadi kan Iran diserang secara tiba-tiba, gitu ya. Iran diserang secara tiba-tiba dan yang menjadi target adalah instalasi nuklir, gitu ya. Kan kita tidak tahu, dan IAEA tidak pernah mendeklar bahwa Fordo, Natanz dan Isfahan itu sedang mengembangkan senjata, kan begitu. Karena mengembangkan nuklir itu kan hak semua bangsa. Jadi semua negara asal dia mampu melakukan riset, dia berhak untuk mengembangkan nuklir untuk damai, kan begitu. Nah, selama ini Iran selalu dicurigai sebagai negara yang telah mencapai titik di mana nuklirnya bersenjata. Tetapi argumen itu kan tidak pernah dideklar oleh IAEA, kan begitu. Kalau IAEA mengatakan bahwa Iran sudah mencapai level yang membahayakan, kemudian ada proses. Jadi dari IAEA kemudian mengajukan ke Majelis Umum PBB, kemudian di PBB dirapatkan. Ketika PBB bersepakat, oke, Iran mengancam keamanan internasional, maka Iran harus disanksi. Tapi kan sekarang ada tahapan-tahapan. Iran patuh, Mas Roni. Ini malah Amerika Serikat yang sepertinya menabrak perundingan itu, kesepakatan itu dia tabrak sendiri, kan? Ya, ini sesuatu yang menggambarkan betapa ambivalensinya Amerika, terutama di era Trump. Jadi pada periode sebelumnya di zaman Obama, kemudian Biden, ada usaha begitu untuk mengajak Iran ke meja perundingan. Dan itu semua orang setuju karena jalurnya itu kan terlihat bahwa Iran harus patuh pada inspeksi IAEA, begitu. Kemudian enrichment uraniumnya itu difasilitasi oleh negara yang ditunjuk oleh PBB, kan begitu. Ada proses yang dilalui. Jadi pada periode itu masyarakat internasional setuju dengan cara-cara Amerika bahwa Iran dipantau, kemudian segala upaya untuk dismantel kekuatan nuklir Iran itu dipantau oleh para pihak. Jadi artinya banyak orang yang memonitor gitu, yang mengawasi gitu. Tapi yang terjadi sekarang kan Iran dijanjikan untuk Anda akan negosiasi dengan kami untuk urusan nuklir, dan itu disampaikan oleh Trump. Dalam 2 minggu Anda kami beri kesempatan untuk negosiasi. Maksud kami ruang aturan main itu ya tidak berlaku, di mata Donald Trump. Tidak berlaku karena orang dikasih waktu 2 minggu, tetapi di tengah-tengah itu ada serangan. Nah, dan intensi serangan ini apa, kan begitu. Nah, yang mengejutkan tentu ketika Trump dalam konferensi persnya mengatakan bahwa I congratulate our military, gitu ya. Kemudian terima kasih kepada Netanyahu, kita sebagai tim. Ini menunjukkan bahwa Amerika sudah berpihak kepada Israel. Kalimatnya saya lanjutkan, Mas. Dan Trump menegaskan bahwa ini merupakan serangan sukses yang besar. Betul. Jadi itu apa? Menegaskan apa itu? Dia merasa bangga, gitu ya. Jadi Trump sepertinya ingin menunjukkan bahwa Amerika ketika ingin mengajak orang berunding, negara itu akan ditekan, gitu, dengan pendekatan seperti ini. Jadi pendekatannya keras, gitu. Jadi hard approach yang digunakan oleh Trump. Maka gestur yang muncul kan, kami telah membombardir dan operasi sukses. Pesawatnya sudah kembali dari Iran, begitu, dan terima kasih Netanyahu,
kita sebagai tim bekerja sama. Nah, pada titik itu sudah menunjukkan adanya semacam dukungan kepada Netanyahu dari Amerika terhadap Israel. Dan perlu diingat ini Mas Andro, bahwa tindakan ini tidak mendapatkan persetujuan lampu hijau dari PBB. Artinya ini tindakan state per state gitu. Jadi Amerika dan Israel yang bertanggung jawab atas serangan ini. Nah, nanti kalau Iran membalas berarti itu kan semacam self defense. Kalau ada pembalasan berarti itu usaha Iran untuk membalas. Jadi jangan salahkan Iran kalau Iran membalas karena dia dirugikan. Dengan kata lain dibenarkan, Mas ya. Dibenarkan saya kira. Atau ada retaliation, dan saya kira gitu ya, otoritas atau pejabat militer Amerika juga siap-siap gitu. Kami siap-siap untuk mengantisipasi serangan balasan Iran. Artinya Amerika sudah punya skenario gitu ya, apa yang terjadi setelah ini. Mas Roni, bisa dikatakan tidak seperti ini. Kalau kemarin kan kita berspekulasi bahwa AS ada di bayang-bayang Israel, tapi sekarang mereka sudah gabung, AS, Israel. Apakah perang akan makin meluas ketika Iran juga jelas tidak akan tinggal diam kan, Mas? Ya, memang kalau kita lihat sejarah dunia begitu, perang dunia itu selalu dipicu dari hal kecil. Ya, di Perang Dunia I ada satu prince tertembak, kemudian terciptalah Perang Dunia I, kan begitu. Nah, ini juga bisa jadi begitu kalau kita tidak hati-hati bisa memicu Perang Dunia ketiga, kan begitu. Namun di tengah-tengah itu memang untuk terciptanya Perang Dunia III kelihatannya masih jauh, karena negara-negara, terutama negara besar gitu ya, cenderung menggunakan proksi. Ya, misalkan Amerika tidak turun gelanggang, tetapi yang maju adalah Israel begitu. Nah, kemudian sekarang posisi Iran yang diserang begitu, tentu Iran memiliki kapasitas untuk membalas. Karena Iran sejauh ini begitu, dalam pentas sejarah dia kan key player di Timur Tengah. Dia memiliki koneksi ke Lebanon, koneksi ke Yaman gitu ya, koneksi ke Suriah juga saya kira. Artinya Mas Roni membenarkan bahwa dalam waktu dekat ada sinyal balasan dari Iran ke Israel dan juga Amerika Serikat mungkin. Itu potensinya besar, Mas? Ya, jadi kalau kita lihat ya, kalau kita dengar pernyataan petinggi Iran bahwa ketika Amerika atau Barat menyerang, maka siap-siap saja mereka akan menerima konsekuensinya. Artinya ya mungkin Iran tidak akan menyerang target sipil, tetapi Amerika memiliki military aset militer yang banyak sekali di Timur Tengah. Jadi Amerika itu memiliki pangkalan militer banyak sekali di Timur Tengah, dan boleh jadi itu akan menjadi sasaran Iran gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu diingat Mas Andrew bahwa Iran adalah salah satu negara yang menguasai Selat Hormuz. Selat ini banyak dilalui kapal-kapal pembawa minyak gitu. Jadi kalau Iran memblokade misalkan menyasar kapal-kapal berbendera Amerika, itu bisa memicu eskalasi minyak, saya kira. Okay. Dan pasokan minyak juga pasti terganggu. Maka saya lihat di sebuah situs begitu, hari-hari ini pergerakan kapal kargo tanker minyak itu ini rame-rame keluar dari Hormuz. Karena khawatir Iran akan membalas dan kapal tanker berbendera Amerika, Israel dan sejenisnya akan dijadikan sasaran. Kenapa tolak ukur itu tidak masuk dalam kalkulasinya Donald Trump menurut Mas Roni? Ya, karena saya melihatnya Trump ini tipologi pemimpin yang overconfident gitu ya. Dia merasa percaya diri dengan kekuatan militer Amerika yang ada. Kita akui nomor satu di dunia, gitu ya. Mas, ya. Kemudian dia merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk menyerang Iran. Karena dia merasa Iran ini mungkin sedang goyah saat ini, karena kan para jenderal banyak yang terbunuh. Pemimpin garda revolusi terbunuh gitu ya, kepala intelijen terbunuh. Artinya ketika para pimpinan itu dipangkas, berarti rantai komandonya sedang lemah gitu.
maka ini saatnya menyerang. Mungkin itu kalkulasi Amerika begitu ya. Nah, tentu kita juga perlu melihat bahwa Iran ini kan state. Ya, kalau kemarin kan kalau Israel berperang dengan Palestina, itu adalah relasi yang tidak setara ya, pertempuran yang asimetris. Tapi kalau sekarang kan negara Iran ini adalah negara, dia memiliki pasukan garda revolusi, juga memiliki pasukan organik begitu yang bisa digerakkan. Lawan yang sepadan. Lawan yang sepadan saya kira. Oke. Tapi kita tidak tahu seperti apa ke depan begitu ya. Dan sesuatu yang serius saya kira ketika di publik tersampaikan bahwa Ali Khamenei harus dibunuh. Kemudian info yang beredar Trump memveto jangan sampai dibunuh kan begitu. Artinya kan ini adalah gestur yang berbahaya saya kira. Jadi ketika pemimpin politik dibunuh secara secara sadis begitu, itu tidak dibenarkan dalam hukum perang. Bisa sangat masif, ya, itu Mas Andro, bahwa dalam kondisi perang sekalipun presiden itu tidak boleh dibunuh. Dia punya hak untuk angkat bendera putih, kemudian disidang secara militer gitu. Kan itu dalam hukum perang ya. Tapi kalau ini kan Khamenei dibunuh, kan katanya begitu. Artinya kita dalam krisis. Terima kasih banyak Mas Syaroni Rofi'i sudah bergabung di Kabar Petang. Kita berharap tidak ada gejolak yang lebih besar, tapi sepertinya tantangan Trump kepada Iran akan membuat kita semua terkejut dalam waktu dekat. Kita tunggu bersama. Terima kasih. Sama-sama. Analisis Timur Tengah dari Universitas Indonesia sudah bergabung di Kabar Petang.